Bab 227. Apa kamu bosan hidup? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Boyce pun terdiam. Wajahnya menampilkan ekspresi ketidakpastian sambil menatap Bobby. Aku tidak tahu apa kamu sudah mendengarnya, tapi masalah ini sudah dikonfirmasi. Orang hebat itu tinggal di kota Riverfall. Bobby mengibaskan tangannya sambil duduk tegak dan wajah serius. Seseorang dengan kekuasaan besar, seberapa besar kekuasaannya? Tanya Boyce dengan suara gemetar. Sangat besar. Bahkan atasanku akan memberikan penghormatan kepadanya. Setelah mendengar hal itu, Boyce menjadi paham betapa menakutkannya pria ini. Di mata Boyce, Bobby sudah menjadi sosok yang sangat penting. Status pria hebat itu pasti sangat menakutkan jika Bobby bahkan mengklaim bahwa atasannya harus menghormati pria itu. Mengapa orang sehebat itu datang ke tempat seperti kota Riverfall? Tanya Boyce sambil perlahan mengangkat kepalanya. Aku tidak tahu. Bobby menggeleng, lalu berkata, ada yang berkata dia datang untuk mengunjungi keluarganya, ada juga yang berkata kalau dia mengunjungi teman-temannya. Namun itu hanya asumsi. Terlepas dari apapun alasannya, itu berarti seseorang di kota Riverfall membutuhkan bantuannya dan kenal dengannya. Apakah kamu mengerti apa yang coba kukatakan? Tidak mungkin Boyce tidak mengerti. Mereka tidak boleh kelewatan batas dengan seseorang yang dipedulikan oleh orang yang berkuasa. Bahkan, mereka malah harus menghormati orang itu. Apa hal yang harus dilakukan oleh keluarga Eason untukmu, Tuan Rickman? Boyce bertanya. Dia tidak berani mengambil keputusan sendiri tentang masalah itu. Tetaplah rendah hati untuk saat ini. Atasanku memberitahu aku bahwa badai besar mungkin akan segera datang ke kota Riverfall. Aku melakukan perjalanan ke sini hanya untuk memperingatkanmu tentang hal ini karena kamu telah berkontribusi untuk angkatan darat di kota Riverfall. Atasanku bahkan tidak bisa membantu keluargamu jika kamu bertindak kelewatan batas dengan orang sehebat itu. Nada bicara Bobby serius. Aku mengerti. Boyce mengangguk takut. Status Bobby mungkin akan dianggap sebagai salah satu orang paling berkuasa di kota Riverfall. Jika Bobby saja merasa takut, mau tak mau Boyce juga merasakan hal yang sama. Tuan Rickman, haruskah aku diam-diam menyelidiki masalah ini dan... Bobby menyela perkataan Boyce. Apa kamu sudah bosan hidup? Atasanku bahkan tidak berani menyelidikinya dan kamu berusaha melakukannya. Apa kamu benar-benar ingin membuat keluarga Eason hancur? Tegur Bobby. Boyce duduk terdiam di kursinya. Kamu hanya bisa bersikap baik dan rendah diri jika berhadapan dengan seseorang seperti itu. Lagi pula, kita masih tidak tahu apakah dia hanya lewat atau mencoba untuk menimbulkan masalah di kota Riverfall. Namun, kita tidak boleh terus-terusan berurusan dengannya. Bobby sedikit melembutkan suaranya, melihat Boyce yang hanya diam saja. Ya, kamu benar. Aku mengerti itu. Aku mengerti. Boyce mengangguk berulang kali. Setelah pembicaraan itu, Bobby pergi. Menatap ke langit biru yang cerah, Bobby tidak tahan lagi ingin menghela napas panjang. Orang seperti dia hanya akan datang untuk membayar hutang atau untuk membalas dendam. Jika untuk balas dendam, aku penasaran seberapa banyak orang di kota Riverfall yang akan tertangkap olehnya. Bobby tahu betul bahwa bukanlah tantangan bagi seseorang sehebat itu untuk melawan keseluruhan kota Riverfall. Dengan kekuatan yang dimiliki orang itu, memusnahkan kota merupakan hal yang mudah. Malam itu, di rumah Nora. May sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kedua tangan. Ekspresi wajahnya terlihat muram. Ingram yang berada di sampingnya sedang merokok dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya.
Dia jarang sekali merokok. Sean berada di kursi rodanya, dengan Nora yang berdiri tepat di sampingnya. Dia menamparku tepat di depan keluarga Perkins. Aku menuntut penjelasan. Kebencian terdengar jelas dari suara May meskipun dia tidak meninggikan suaranya. Tidak ada alasan baginya untuk bersikap tidak masuk akal karena dia yang berada dalam masalah ini. Ruang tamu menjadi hening. Sudah lebih dari 2 dekade sejak aku bergabung dengan keluarga Perkins. Bahkan Ingram tidak berani menyentuhku seperti itu. Sean hanyalah seorang cacat yang meminta-minta. Beraninya dia memukulku. Bagaimana kalian akan menyelesaikan ini? May menuntut ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang angkat bicara. Sean, bagaimana bisa kamu melakukan itu pada ibuku? Nora menggigit bibirnya dan menghela napas. Sean hanya menggelengkan kepalanya. Sean adalah tipe orang yang tidak pernah membiarkan orang lain menginjak-injaknya meskipun terjebak di lingkungan yang tidak menguntungkannya. May telah mencoba menyerangnya. Membalasnya hanya dengan tamparan sudah lebih baik. Apalagi mengingat statusnya, siapa yang berani menyentuh dirinya? Jika Theo ada di sana, dia pasti akan segera membawa May keluar tanpa memedulikan identitasnya. Bahkan jika Theo tidak ada, saat dia mengetahuinya nanti, dia akan tanpa ampun membalasnya. Dan tidak ada yang berani menghukum Theo atas kesalahan apapun. Jenderal terhebat bintang 9 mewakili martabat suatu bangsa. May hanyalah seseorang yang menikah dengan keluarga Perkins. Jika dia benar-benar memukul Sean, akibatnya akan jauh melampaui apa yang mereka bisa bayangkan. Itu jelas bukan bahan tertawaan. Bab 228, meninggalkan keluarga Perkins. Bencana sebenarnya akan datang jika aku duduk diam dan membiarkannya memukulku. Malapetaka itu akan menimpa seluruh keluarga Perkins. Ekspresi Sean tetap terlihat tenang saat menjelaskan pada Nora. Dengarlah dia. Dia masih saja mengatakan semua omong kosong itu. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Sean Lin, tidak ada tempat untuk orang sepertimu di keluarga ini. Aku akan memberimu waktu 2 hari untuk menyelesaikan semuanya dan membereskan kekacauanmu sendiri. Jika kamu menggunakan nama keluarga Perkins untuk mengajukan pinjaman, kamu harus menyelesaikan pembayarannya sendiri. Setelah masalah itu diselesaikan, aku ingin kamu pergi dari keluargaku. May mengeluarkan peringatan terakhir sambil menunjuk tepat ke arah Sean. Kali ini, baik Ingram maupun Nora terdiam. Sean mendesah dalam hati. Awalnya, dia berpikir untuk mengambil tawaran itu. Karena keluarga Perkins tidak ingin berada di sekitarnya, dia tidak perlu tetap berada di situ. Namun, saat Sean hendak angkat bicara, Nora menggertakkan gigi dan menyela. Bu, pukul saja aku. Sean yang salah, tapi tolong pukul aku saja. Tidak perlu mengusirnya. Dia tidak bisa bertahan sendiri tanpaku. Nora menghampiri Sean perlahan sambil mengatakan itu. Hentikan omong kosongmu. Harusnya dia sudah mengerti akibatnya ketika dia memukulku. Hanya satu di antara kita yang bisa bertahan dalam rumah ini. May melambaikan tangannya dengan marah. Nada bicaranya tidak membiarkan Sean berpendapat. Saat Sean melihat cara Nora membelanya, dia berniat mengatakan sesuatu sebelum pergi, tapi sulit baginya untuk mengutarakan maksudnya. Aku sudah bilang berkali-kali untuk memberiku waktu. Segala sesuatu yang ibu dan Nora inginkan, dan hal-hal yang keluarga ini butuhkan, akan disediakan. Namun, ibu terus terperdaya oleh Hawk dan anggota keluarga Perkins lainnya. Tamparan itu bukan untukku, tapi agar ibu sadar dan berhenti menjerumuskan Nora. Jelas Sean. Namun, May tidak memahaminya. Hentikan omong kosongmu.
Jika kamu mampu seperti Tuan Eason, jangankan 1 tamparan. Aku akan membiarkanmu menamparku 10 kali berturut-turut. Mei Otto bersedia untuk menahannya. Jadi, kamu bisa apa? Mei mendengus sambil menatap Sean. Sean mengerutkan kening dan bertanya, Jadi, apa kemampuan Hawk? Apa kemampuan Tuan Eason? Dia putra tertua keluarga Eason. Dia memiliki status sosial yang tinggi dan koneksi yang baik. Dia bisa memesan seluruh hotel Lakeside untuk Nora. Itulah kemampuannya. Kemudian, Mei menunjuk Sean dan bertanya dengan suara melengking. Sementara itu, apa kemampuanmu? Bu, bukan itu yang aku butuhkan. Nora langsung menggeleng dan membela Sean. Mei mendengus. Aku tidak peduli apa yang kamu butuhkan. Saat ini, aku bertanya apakah Sean mampu melakukan itu. Aku bisa melakukannya. Tanpa diduga, Sean menjawab dengan tenang. Dia telah menerima perkataan Mei dengan tenang. Suasana di ruang tamu kembali hening. Tatapan dan nada tegas Sean menunjukkan bahwa dia sedang jujur. Sesaat kemudian, akhirnya Mei sadar kembali. Dia berulah lagi. Ejek Mei sambil berusaha berdiri. Tanggal 9 bulan ini, kalian hanya perlu menunggu dan melihat. Jika aku tidak bisa berdiri di lantai atas Hotel Lakeside untuk bertemu Nora, aku, Sean Lane, akan meninggalkan kota Riverfall dan tidak pernah menginjakkan kaki lagi di kota ini seumur hidupku. Kata Sean saat berhadapan dengan Mei. Haha, dasar konyol. Sini ku beritahu. Jika kamu benar-benar mampu, aku tidak akan menghalangi kamu dan Nora. Walaupun kamu lumpuh, aku akan merestui kalian. Mei berseru dan tertawa mengejek sambil menunjuk Sean. Setuju. Sean setuju dan mengangguk. Sebelum kembali ke kamar tidurnya, Mei mencibir. Aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Kamu hanya mencoba menghentikan aku untuk mengusirmu dari keluarga ini. Mimpi. Meskipun kamu berhasil melakukan ini, aku tetap ingin kamu keluar dari rumahku. Kamu punya waktu 2 hari. Pada saat itu, lebih baik kamu mengemasi barang-barangmu dan pergi. Jelas bahwa keputusan mereka sudah bulat. Nora merasa tak berdaya. Jauh di dalam hati, dia merasakan setitik kebencian terhadap Sean. Ketidaksukaan pribadi Sean untuk menjelaskan dirinya membuatnya tidak bisa memberikan solusi yang memuaskan Nora. Waktu berlalu dengan tenang seperti pasir yang berjatuhan. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Hari ini adalah hari di mana Sean akan diusir dari keluarga Perkins. Tidak jelas bagaimana Yates dan Fanny mengetahui berita itu. Tanpa diduga, mereka berdua datang ke sana untuk menyaksikan adegan Sean diusir dengan mata kepala sendiri. He, orang lumpuh itu akan pergi melalui pintu ini seperti anjing liar. Yates tertawa keras di dalam mobilnya. Dengan ekspresi senang di wajahnya, Fanny mencibir. Gara-gara si lumpuh ini, keluarga kita jadi bahan tertawaan. Ini semua salah Nora. Mengapa dia harus menjaga orang lumpuh itu? Meskipun tidak peduli dengan harga dirinya sendiri, harusnya Nora mempertimbangkan harga diri keluarga Perkins. Tepat sekali. Si lumpuh ini akhirnya akan pergi. Menurutmu, apakah orang lumpuh itu akan menangis meraung-raung dan memohon agar kita menahannya? Yates tertawa terbahak-bahak. Dia hampir bisa membayangkan Sean memohon ampun di hadapannya. Di dalam ruangan, Mei duduk menunggu dengan senyum puas di wajahnya dan kakinya disilangkan. Dia sudah mencoba segala cara untuk mengusir Sean, tapi Nora selalu menghalangi. Kali ini berbeda.
Terlepas dari apa yang mungkin mereka katakan, tidak dapat dipungkiri bahwa Sean telah memukul May. Itu adalah sesuatu yang Nora tidak bisa bela. Dengan itu, kepergian Sean dari keluarga Perkins tak bisa dihindari lagi. Hati May dipenuhi dengan kegembiraan. Tamparan yang dia dapat itu sepadan. Duri di sisinya selama 2 tahun terakhir ini akhirnya akan disingkirkan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Sean, kenapa kamu tidak minta maaf pada ibuku? Di dalam kamar Sean, Nora membantu mengemasi barang-barangnya dalam diam. Dia merasa sangat sedih. Minta maaf tidak akan menghasilkan apa-apa. Mereka sudah merencanakan ini selama 2 tahun terakhir. Sean memaksakan seulas senyum dan menggeleng. Dia tidak menyesal karena sudah menampar May. Lebih baik segera menyelesaikan beberapa hal daripada berlarut-larut. Meninggalkan keluarga Perkins juga akan memudahkan Sean melakukan banyak hal. Nora menghela napas panjang. Aku sudah memasukkan sejumlah uang ke dalam tasmu. Diam saja dan simpan untuk dirimu sendiri. Aku sudah menghubungi perusahaan penyewaan untukmu dan mengatur tempat tinggal untukmu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menyewa seseorang untuk merawatmu dan mengunjungimu saat aku senggang. Makin Nora memikirkannya, makin sedihlah dia. Matanya berkaca-kaca saat dia melanjutkan instruksinya. Dia benar-benar mengkhawatirkan Sean. Tidak perlu begitu. Aku punya uang. Sean melambaikan tangan tanda menolak. Sebenarnya gaji Nora tidak terlalu banyak. Jika dia mengambil sebagian dari uang itu untuk menyewa pengurus untuk Sean, Nora hampir tidak akan memiliki uang sisa. Nora menghela napas panjang dan memasukkan sebuah kartu di tas Sean. Setelah itu, dia mengeluarkan dompetnya dan memasukkan semua uang tunai yang dia miliki ke dalam tas itu. Dia tidak bisa menghentikan ini. Yang bisa Nora lakukan hanyalah memudahkan Sean setelah kepergiannya. Blam! Tepat pada saat itu, seseorang mendorong pintu kamar hingga terbuka. Nora, berhenti berkemas. Cepat ikut aku ke rumah sakit. Teriak Ingram pada Nora. Kemudian, dia segera berbalik dan memakai sepatunya. Apa yang terjadi? Nora terperangah. Nenekmu sakit. Aku takut keadaannya tidak baik sekarang. Kita... Belum sempat dia selesai bicara, Ingram sudah bergegas menuju pintu. May berada tepat di belakangnya dan tiba-tiba teringat hal-hal yang Sean katakan beberapa hari yang lalu. Kondisi Nyonya Perkins akan kambuh lagi dalam beberapa hari. Apakah yang Sean katakan menjadi kenyataan? Bab 229. Aku tidak ikut. Nora menoleh menatap Sean. Meskipun semua orang mengatakan bahwa penyakit Nyonya Perkins tidak ada hubungannya dengan Sean, tanpa sadar Nora teringat pria itu. Sean, kamu ikut denganku. Nora menghentikan semua yang dia lakukan. Sean memikirkannya sejenak dan menggeleng. Lebih baik aku tidak ikut, katanya. Sean tahu keluarga Perkins adalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka suka memutarbalikkan kebenaran. Buat apa Sean pergi hanya untuk dipermalukan oleh mereka? Pada saat itu, dia tidak ingin berhubungan dengan Yates dan yang lainnya. Kenapa kamu tidak mau ikut? Nora berbalik untuk bertanya sambil buru-buru memakai sepatunya. Mereka tidak akan percaya apapun yang aku katakan atau lakukan. Karena itu, aku tidak perlu meyakinkan mereka. Hanya ada satu orang yang kupedulikan di keluarga Perkins, dan itu adalah kamu. Hidup dan mati orang lain bukanlah urusanku. Sean menatap Nora dan menggeleng. Tapi aku peduli. Dia nenekku. Saat itu,
Nora sudah memakai sepatunya dan sedang menatap Sean. Sean kembali menatap Nora selama beberapa detik. Di dunia ini, tidak ada yang mampu membuat Sean berubah pikiran. Namun, Nora adalah pengecualian. Satu-satunya pengecualian. Kalau begitu, aku akan ikut dan melihatnya. Pada akhirnya, Sean memilih setuju dengan Nora. Baiklah. Nora tidak sempat berbicara lebih banyak. Dia segera menarik Sean dan menuju ke pintu. Yates dan yang lainnya, yang awalnya menunggu di luar pintu untuk menyaksikan pertunjukan, telah lama mendengar berita itu dan bergegas ke rumah sakit. Ketika hal seperti itu terjadi, mereka akan bereaksi lebih cepat daripada orang lain supaya terlihat seperti anak-anak yang berbakti. Di rumah sakit, anggota keluarga Perkins berkumpul di pintu bangsal ICU. Semua orang diam. Itu kedua kalinya penyakit Nyonya Perkins kambuh. Risikonya jauh lebih tinggi kali ini. Sementara itu, Nyonya Perkins akan sulit bertahan karena usianya. Dokter harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Saya akan membayar berapapun yang dokter inginkan selama dokter bisa menyelamatkannya. Masih ada beberapa anggota keluarga Perkins yang berbakti. Mereka mengkhawatirkan keselamatan Nyonya Perkins. Kami juga tidak berdaya. Mungkin kalian harus mempertimbangkan untuk merujuknya ke rumah sakit di ibu kota provinsi. Sang dokter merasa dilema. Untuk pertama kalinya, mereka tidak berdaya dan bahkan operasi hanya memiliki tingkat keberhasilan 20%. Dengan kambuhnya penyakit ini, risikonya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Kali ini, mereka bahkan tidak berani mempertimbangkan untuk melakukan operasi. Tidak ada waktu untuk merujuknya ke sana. Bukankah kalian bisa menyelamatkannya terakhir kali? Pakai saja metode yang sama yang dokter gunakan terakhir kali. Cepat! Ingram mendesak sang dokter. Dia sangat gugup. Tapi, kami tidak menyelamatkannya terakhir kali. Pemuda bernama Sean di keluarga kalian itulah yang menyelamatkannya. Dokter itu menggeleng tak berdaya. Meskipun banyak yang menyatakan bahwa Sean tidak mungkin menjadi penyelamat Nyonya Perkins hari itu, para dokter berkumpul untuk membahas rekam medis setelah kejadian itu. Makin mereka memikirkannya, makin yakinlah mereka bahwa Sean-lah yang melakukannya. Itu karena sebelum Nyonya Perkins menunjukkan peningkatan, Sean adalah orang yang berhubungan langsung dengan Nyonya Perkins, selain para dokter. Jika para dokter tidak melakukannya, maka sudah pasti kalau itu Sean. Setelah mendengar perkataan dari sang dokter, keluarga Perkins tercengang. Sementara itu, Yates dan yang lainnya mendadak teringat saat mereka mengganggu Sean beberapa hari yang lalu. Sean telah mengatakan bahwa penyakit Nyonya Perkins akan segera kambuh lagi. Saat itu, semuanya menuduh Sean mengutuk Nyonya Perkins, lalu menegurnya. Pada saat itu, apa yang dikatakan Sean menjadi kenyataan. Sial! Itu Sean! Itu pasti kutukan yang dia berikan pada nenek. Yates mencibir sambil mengumpat pada Sean. Sementara itu, di antara anggota keluarga Perkins, beberapa orang setuju dengan apa yang dikatakan Yates, sementara yang lain merenungkan kehebatan medis Sean. Saya tidak tahu dengan situasi di keluarga kalian. Namun, saya akan mengatakan ini. Jika kalian ingin menyelamatkan nyawa Nyonya Perkins, kalian harus meminta pemuda itu, Sean, supaya kemari secepat mungkin atau menemukan seseorang yang sangat ahli dalam pengobatan. Kami hanya bisa menjaga nenek kalian supaya tetap hidup untuk sementara dan mencegah kondisinya memburuk. Tidak banyak waktu tersisa. Tolong bergegaslah. Setelah mendengar perkataan dari dokter itu, keluarga Perkins kembali terdiam. Hanya ada dua pilihan di hadapan mereka. Mereka bisa membiarkan Sean mencobanya, atau membiarkan Nyonya Perkins mati. Adapun untuk mendapatkan seseorang yang terampil dalam pengobatan, dokter biasa tidak akan membantu.
Mereka juga tidak memiliki sarana untuk mempekerjakan orang-orang yang benar-benar terampil. Seseorang di gerombolan itu berbisik, Kenapa kita tidak membiarkan Sean mencobanya saja? Bab 230. Mengapa aku harus bertanggung jawab? Mengapa kita tidak membiarkan Sean mencoba? Kita juga tak punya pilihan lain. Segera, pernyataan itu mendapat persetujuan dari mayoritas mereka. Namun, ekspresi wajah Mei sangat tidak enak dilihat. Aku baru saja mengusir Sean dari keluarga. Dia baru saja berkemas tadi. Mei mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dengan gigi terkatup. Mei, bisa-bisanya kamu mengusir Sean di saat seperti ini. Benar juga ya. Setidaknya biarkan dia mencobanya. Belum terlambat untuk mengejarnya setelah itu. Tindakanmu sama saja dengan melenyapkan kesempatan terakhir hidup Nyonya Perkins dengan tanganmu sendiri. Mereka yang berasal dari keluarga Perkins awalnya tercengang dengan pernyataan Mei. Ini segera diikuti oleh semua orang yang menyalahkan Mei. Meskipun mereka memandang rendah Sean, mereka juga memandang rendah Mei. Sekarang saat mereka punya kesempatan, wajar jika mereka berusaha sekuat tenaga pada Mei. Nyonya Perkins tidak punya banyak waktu lagi. Tolong lakukan apa yang perlu. Para dokter tidak ingin terus menyaksikan drama keluarga Perkins ini terungkap dan mengambil cuti mereka. Sudah cukup. Mei, hubungi Nora sekarang juga dan minta dia membawa serta Sean. Kata Ingram dengan nada memerintah sambil berbalik menghadap Mei. Mei membisu lalu mengeluarkan ponselnya. Ibu, ayah, bagaimana keadaan nenek? Tepat pada saat itu, Nora mendorong Sean dan bergegas dari ujung koridor. Fiuh! Entah kenapa, semua orang merasa lega ketika melihat kedatangan Sean. Bukannya mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seperti burung unta, kepala mereka tersangkut di tanah. Mereka tidak mau menerima kenyataan apa adanya. Sean, bisakah kamu melakukan ini? Jika kamu bisa, aku mohon padamu untuk melakukan sesuatu. Meskipun Nyonya Perkins mungkin tidak cukup bijaksana dengan tindakannya, dia tetaplah tetuamu. Tanya Ingram setelah menghampiri Sean. Semua orang di sana, bahkan Nora, menatap Sean dengan mata lebar. Aku bisa mencobanya. Jawab Sean lirih. Sean, aku peringatkan. Kamu lebih baik tidak melakukan ini jika kamu tidak cukup terampil. Apa maksudmu dengan mencobanya? Jika kamu tidak punya kepercayaan diri untuk melakukannya, maka lebih baik kamu tidak ikut campur. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika terjadi sesuatu pada nenek. Yates berteriak, jarinya menunjuk Sean. Pergilah bantu dirimu sendiri jika kamu punya pilihan lain. Sean menatap Yates, ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menaikkan alisnya. Kamu! Aku! Yates sampai tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, pria paruh baya di sampingnya kembali menariknya. Saat itu, mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak membiarkan Sean melakukan ini, nasib Nyonya Perkins akan berakhir. Dengan itu, mereka tidak akan rugi. Keluarga Perkins memutuskan untuk membiarkan Sean mencobanya. Baiklah. Aku akan membiarkanmu mencobanya. Tapi, jika sesuatu terjadi pada nenek, kamu akan bertanggung jawab. Yates mendengus dingin seolah sedang menghadiahkan Sean kesempatan itu. Kenapa aku harus bertanggung jawab? Sayangnya bagi Yates, Sean tidak akan peduli. Terlepas dari kepercayaan dirinya, dia tidak akan membiarkan Yates merusak reputasinya. Kamu? Kenapa kamu tidak harus bertanggung jawab?
Yates segera membalas setelah dia pulih dari linglung sesaatnya. Jika kalian punya alternatif lain, silakan pilih itu saja. Aku tidak perlu melakukan ini. Apakah kamu meminta bantuanku dengan sikap seperti ini? Apakah kalian benar-benar berpikir aku berutang sesuatu? Aku hanya mau melakukan ini demi Nora, tapi bukan berarti aku wajib melakukannya. Saat Sean mengatakan itu, dia segera memutar kursi rodanya dan mulai pergi. Sean? Ingram dan May memanggil bersamaan. Sementara itu, Nora juga mengulurkan telapak tangannya yang putih ke kursi roda Sean. Namun, kali ini, Sean tidak akan mengalah, bahkan demi Nora. Bahkan rumah sakit akan meminta keluarga pasien menandatangani surat pernyataan sebelum operasi. Sebaliknya, keluarga Perkins membuatnya seolah-olah Sean berusaha memohon kesempatan kepada mereka untuk mengobati Nyonya Perkins. Tidak ada manfaat untuk pengobatan yang berhasil, sementara itu harus menanggung konsekuensi untuk pengobatan yang gagal. Apa mereka benar-benar menganggap Sean idiot yang menawarkan layanan gratis? Sean, tolong jangan turunkan dirimu ke level Yates. Jika kamu benar-benar mampu melakukan ini, silakan mencobanya. Kenneth, paman tertua Nora, melangkah maju dan mengatakan itu pada Sean. Ketika Nyonya Perkins tidak ada, Kenneth akan menjadi orang dengan senioritas terbesar. Ketika dia mengatakan itu, semua orang dari keluarga Perkins tutup mulut. Sekalipun Yates merasa tidak puas, dia tidak punya pilihan selain diam. Sean akhirnya mengangguk. Kemudian dia memutar kursi rodanya dan bergerak menuju bangsal. Yang lainnya harus tetap di luar.